Kita sambut bersama dengan kita Bapak David Suwarto dan Mr. Nukim. Silakan Pak David dan juga Mr. Nukim. Selanjutnya jajaran sutradara, ini dia Bapak Sharan dan Mbak Viva Westi. Ini dia jajaran sutradara kita. Tepuk tangan dong teman-teman. Yes, terima kasih. Selanjutnya penulis skenario dan Mbak Titin Watimena. Selanjutnya teman-teman cast untuk bersama dengan kita ini juga selain menjadi cast menjadi juga untuk intimisi koordinator di film ini Putri Ayudia. Ada pengantin baru, selamat. Silahkan ke Putri Ayudia. Selanjutnya kita sambut ini dia Gusti Pratama. Gusti. Nah, Bu yang ini jomblo nih Bu. Boleh lagi. Gusti. Bang Mustafa aja sebelah sini. Bang Mustafa katanya. Si Dule di rumahnya. Bang Mustafa masih sendiri sih Bu. Oke, selanjutnya coba mana yang ngefans sama Bang Mustafa mana? Iya, mau jaga mercusuar bersama Bang Mustafa. Kita sambut selanjutnya ini dia adik kita yang luar biasa, Askia Mahira. Askia Mahira, silakan. Selanjutnya untuk bergabung bersama dengan kita ini dia Matias Mucus. Ini dia Om Matias Mucus. Ustaz. Dadanya kenapa sakit tadi? Kena pukul. Waalaikumsalam ya Bu. Kelainan Ya jantung. sabar Bu, sabar. Oke. Selanjutnya berikan tepuk tangan nih dengan acting yang luar biasa yang teman-teman dan ibu-ibu tadi merasakan kegemesannya. Kita sambut ini dia Bayu Ampun. Dan tentunya Bonapi cast dari suamiku Lukaku dengan acting yang sangat luar biasa memukau. Ini dia Acha Septriasa. Yes, ini dia teman-teman cast dan filmmaker dari film Suamiku Lukaku. Sekarang gini teman-teman, di depan teman-teman cast yang ada di sini sudah ada karakter Irfan, sudah ada Mas Bayu. Mau ngomong apa ibu-ibu? Ampun. Acting doang. Oke. Bu, sabar Bu, ya Allah Bu. Tolong dijagain ya, yang ini dijagain ya. Tolong sabar Bu. Oke, tenang teman-teman, ibu-ibu yang hadir tenang. Tapi kita patut memberikan apresiasi dari totalitas akting para pemain. Tepuk tangan teman-teman. Sehingga rasa yang diberikan dari para cast sampai ke teman-teman penonton, dan pentingnya untuk film ini terus disuarakan. Kita kepada David dulu. Pak David, menarik film ini mengangkat isu yang yang sangat sensitif di tengah masyarakat. Apa alasan utama Pak David merasa cerita ini sangat penting untuk diangkat? Oke, sebentar teman-teman. Jadi kita akan ngobrol, akan ada kesempatan kita ngobrol dengan cast, dan nanti teman-teman akan ada kesempatan untuk bertanya. Jadi kita mohon agar berjalan dengan lancar dan nyaman. Kita minta pada saat cast dan filmmaker menjelaskan pentingnya film ini, kita dengarkan bareng-bareng, oke? Oke. Siap, terima kasih. Silakan Pak David. Thank you dia. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mungkin studio press conference terpenuh yang pernah saya ikuti. Thank you, terima kasih banyak semua udah menyempatkan hadir. Pasti banyak yang akan disampaikan oleh teman-teman yang lain, tapi dari perjalanan saya mengerjakan film ini, jujur aja di awal saya tidak terlalu berpikir banyak tentang ini karena saya sendiri nggak pernah mengalami
Saya juga punya istri, punya 2 anak kecil, dan tidak pernah terbayang melakukan itu. Tapi ketika kita melakukan roadshow, pergi ke kampus-kampus, ke daerah-daerah, kita melihat begitu banyak orang yang ke-trigger dengan film ini dan mengingatkan mereka dengan memori-memori yang tentunya buruk. Jadi di tengah-tengah jalan itu saya menemukan sebuah misi baru yang sangat membutuhkan semua bantuan teman-teman yang ada di sini. Yang saya awalnya tidak percaya bahwa hal seperti ini masih terjadi, tapi ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang masih mengalami ini dan mereka membutuhkan bantuan. Jadi terlepas dari tentunya kita ingin film ini banyak yang nonton, tapi mungkin juga banyak saudara-saudara kita yang tidak punya akses ke bioskop untuk nonton film ini. Karena itu yang kita temukan ketika kita keliling dan ketika kita melihat dari komen-komen di sosmed. Jadi butuh bantuan untuk semua teman-teman, selain membantu memberitahu semua orang bahwa film ini bisa ditonton tanggal 27 Mei nanti, tapi juga ada yang bisa bantu. Ada 110 di mana mereka bisa langsung dijemput oleh polisi untuk ke polsek terdekat untuk diamankan. Dan juga ada 129 dari kementerian yang saya udah tes sendiri, saya diomelin sama orang yang angkat teleponnya karena ini emergency hotline, ngapain kamu telepon sembarangan. Jadi 129 ini adalah lembaga bantuan hukum dari Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan hukum dan juga membantu perempuan-perempuan yang tidak berdaya karena mereka nggak punya penghasilan untuk bisa mendapatkan penghasilan supaya tidak terjebak, tidak terpenjara di dalam situasi seperti itu dan akhirnya mereka bisa bangkit. Jadi tentunya teman-teman semua yang di sini semua punya kekuatan yang luar biasa, semua bisa menulis, bisa memberitakan kabar ini, karena saya sebelum mengerjakan film ini saya tidak tahu bahwa ada bantuan seperti itu. Jadi mohon bantuannya, terutama kalau ada yang kenal saudara, teman, ibu, orang tua, anak yang sedang mengalami ini, sebarkan beritanya, ada yang bisa membantu mereka. Jadi 110, 129, dan juga 27 Mei untuk Suamiku Lukaku. Terima kasih. Pak David, terima kasih Pak David. Kita ke Mr. Kim. How about you, from your point of view, Mr. Kim? What made you feel that a story like this is important to bring to the big screen at this moment? Okay, thank you everyone for coming to the premiere of Suamiku Lukaku. I am extremely honored to be a part of this very important movie, and I know that our crew and actors have worked really hard to make it happen, and I really hope our movie helps raise awareness of domestic violence and women's rights. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mr. No Kim. Thank you. Kita ke jajaran sutradara kita, tepuk tangan untuk Bapak Sharon dan juga Mbak Viva Westi. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Kita ke Mbak Viva Westi dulu. Mbak Viva Westi ini menarik, kita pengen tahu karena yang kita dengarkan juga selain ada sutradara perempuan itu Mbak Viva Westi, tapi juga banyak teman-teman tim produksi juga melibatkan banyak perempuan. Dan isu yang diangkat juga hak-hak perempuan, kita di sini mengedepankan ya Mbak. Silakan Mbak Viva Westi, pengen tahu treatment yang diberikan untuk film ini. Silakan. Boleh berdiri, Ya, berdiri. di belakang biar kelihatan sama teman-teman media. Silakan. Iya. Film lain. Selamat sore semuanya. Tepat setahun yang lalu Pak Syarat menawarkan cerita ini untuk kita sama-sama menggarap film Suamiku Lukaku. Mendengar judulnya aja seperti menampar-nampar pikiran saya. Tapi hasil riset yang membuat kita ngerasa bahwa memang film ini harus dibuat, karena seandainya memang ada 4 perempuan dan 1 kena KDRT, kira-kira berapa banyak di sini?
yang ada? Itu yang jadi pertanyaan. Memang waktu kita membuat treatment film ini kebetulan kita sama-sama juga menemui Mbak Titin untuk skripnya. Siapa yang tidak mengenal Titin Watimena? Cukup menggugah hati kita ya. Maksudnya siapa sih kira-kira kru yang harus kita panggil untuk menjadi bagian dari film ini? Satu-satu DOP yang pasti kita cari pertama kali ya Pak ya. Waktu itu kita panggil mencoba menawarkan kepada Mbak Angela, dan kemudian semuanya ngerasa bahwa kita harus bikin film ini. Proses pembuatannya nggak terlalu lama dari pembuatan skrip dan syuting, tapi yang terasa banget adalah antara pemain dengan kru semuanya solid banget, karena kita ngerasa betapa pentingnya film ini dan betapa beruntungnya kita bisa membuat film yang bisa menjadi inspirasi buat semua orang yang terkena atau tidak terkena, atau saudaranya atau tidak saudaranya. Film ini bukan hanya menceritakan atau menawarkan tentang kesedihan atau sebagainya, tapi bagaimana perempuan harus berani berbicara untuk dirinya, perempuan harus berani bahagia untuk dirinya. Yes, itu dia. Terima kasih Pak Syarat Jalan. Sebagai sutradara kita juga pengen dengarkan ceritanya gimana Pak pada saat menggarap ini, dan menurut Pak Syarat kenapa isu ini sangat penting, apalagi sebentar lagi akan tayang di seluruh bioskop Indonesia film Suamiku Lukaku. Silakan. Selamat sore semua. Suka gak filmnya? Terasa gemas, emosinya banyak. Siapa yang takut? Saya bikin film ini gak buat takut, harus berani, harus memecahkan kesunyian di seluruh Asia Tenggara dan dunia. You know this. Dari tadi I always wanted to make movie tentang that I dedicate movie to woman, the creator of this world, who brings everyone to this world. Saya juga lahir sama ibu saya kan, semua lahir sama ibu-ibu. This is dedicated to all women of this country and all across Asia. This crime should stop. Ini crime against women, and it should be stopped. Ya, saya gak mau lihat garis yang di merah di Suamiku Lukaku. Itu harus tutup sama putih. Luka harus tutup. Luka ada di dalam hati, kan? Yang terasa kita. Seperti laki-laki saya juga, kalau bapak saya selalu, kamu bisa keluar kemana aja. Tapi adik saya yang perempuan gak boleh kemana-mana. You know, it's there everywhere. And dari 10 tahun, you know, this cerita is working on my head. Gimana saya dapat? I'm thankful to Pak David, Cinemat, MTech, Pak Nuk, dan all my beautiful artists who have done a wonderful job. I want all of you to clap for Bai Wong and Acha and all my artists. This film is bagus karena because of all of them, all my crew, my co-director. Karena kita bisa direct. Kenapa? Dia tahu yang perempuan mau apa. Saya tahu Bai Wong gimana. Nanti banyak cubit ya. Banyak yang cubit nanti. Oke, masyarakat. Oke, thank you very much. Support this movie. Yes. And I hope you liked it and you will promote this very well. Terima kasih. Terima kasih. Nah, syarat sebagai sutradara. Kita akan Mbak Titin Watimena, Mbak Tinut sebagai penulis. Kita pengen tahu Mbak Tinut gimana challenge yang diberikan oleh teman-teman dari Suamiku Lukaku. Berapa lama proses development dari story-nya sendiri? Mbak Tinut silakan. Mbak Tinut boleh berdiri buat yes, silakan. Oke, selamat sore semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi prosesnya dimulai
Kalau tadi Bu Westi 1 tahun yang lalu saya ketemu Pak Syarat itu sebelumnya, jadi sekitar 1,5 tahun yang lalu ya Pak Syarat. Itu ini ide cerita dari Pak Syarat, dan ketika datang ke saya langsung tertarik. Pertama memang ini bicara tentang perempuan, ini bicara tentang lukanya perempuan, dan yang membuat saya lebih tertarik lagi ini berbicara tentang lukanya perempuan di luar Jakarta, bahkan di luar Pulau Jawa, di mana belum banyak akses, belum banyak informasi tentang bagaimana menyuarakan masalah-masalah perempuan. Jadi di mana di luar Jakarta itu kan kita banyak bertemu dengan keindahan-keindahan alam, tapi di tengah keindahan laut, keindahan alam di Pulau Sumatera ini ada sebuah luka yang harus dilihat oleh banyak orang, termasuk kita yang ada di Jawa dan di Jakarta. Prosesnya berlangsung cukup panjang, cukup intens, bersama Pak Syarat, dan kemudian bergabung dengan Bu Westi, bergabung itu sekitar 6-8 bulan kira-kira. Jadi cukup panjang. Dan menyenangkan karena saya selalu menyukai proses yang intens, di mana saya mendengarkan keinginan produser dan sutradara, dan mereka juga mendengarkan dari sisi saya. Terima kasih. Mbak Tinot, terima kasih Mbak Tinot. Kita ke jajaran cast, dan kita juga sekaligus di sini selain cast menjadi intimacy coordinator juga ada Putri Ayudia. Boleh tepuk tangan untuk Kak Putri Ayudia. Kak Putri boleh sambil berdiri, kita pengen tahu sebagai intimacy coordinator karena banyak adegan-adegan intens yang diberikan di film ini. Gimana prosesnya, boleh ceritakan dan ngobrol bersama dengan teman-teman cast yang ada di sini. Silakan. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Masya Allah. Senang banget habis nonton film ini semuanya jadi bertenaga gitu ya, justru bersemangat. Saya selalu khawatir dari awal ngobrol sama Pak Syarat. Pertama kali saya dihubungi, Pak Syarat yang diajak adalah saya mau bikin campaign. Jadi bukan saya mau bikin film, kata pertama adalah saya mau bikin campaign. Buat saya ada isu yang penting. Dan saya mau kamu jadi bantu saya untuk jaga keamanan teman-teman. Jadi statusnya kali ini saya jadi safety team sebenarnya. Mainnya dadakan ya Pak ya, itu tiba-tiba ya kalau itu. Jadi saya mendadak dangdut tuh yang itu. Tapi untuk yang dari awal diajak bicara sebenarnya soal safety. Dan di film ini saya merasa kenapa saya langsung bilang iya, karena setelah berkarya dari 10 tahun ya bareng sama teman-teman, saya selalu merasa film di Indonesia banyak berhenti di wilayah entertainment. Informasi juga iya gitu, tapi untuk bicara soal campaign, untuk isu-isu yang keras, yang penting, itu sesuatu yang rasanya agak muskil gitu. Kalau misalkan mau iya, lebih banyak film dokumenter. Tapi ketika jadi film fiksi gitu, when it's fiction, it's rare. Yang jarang, yang saya pikir ya sudah. Pertama, kalau diajakin untuk bikin sampai di filmnya saja, ketika benar jadi film muatannya campaign, saya sudah bersyukur. Tapi ternyata ini lebih jauh dari itu. Cinemark memberikan dorongan yang luar biasa sekali, dan satu paket. Jadi kalau misalnya nanti ternyata setelah ini, kadang-kadang kalau shock atau kaget gitu datangnya tuh tidak langsung juga ibu-ibu bapak-bapak. Kalau ternyata habis nonton film ini, ada yang merasa tidak enak hati, merasa emosional, atau tertrigger, atau activated, dan merasa butuh bicara, di luar dari ruangan ini kami menyediakan tempat untuk bicara. Jadi bisa langsung ngobrol, bisa langsung konsultasi. Ya, jangan khawatir, benar-benar film ini berkomitmen untuk membuat kita bisa bicara dan membuat lebih banyak rumah yang benar-benar jadi tempat aman untuk kita dan anak-anak kita. Di dalam proses, kenapa saya hadir? Saya sebenarnya nggak sendirian. Ada saya, ada Mas Mawang dan Dino. Kami bertiga, yang 2 dari tim stan, karena banyak kekerasannya. Jadi kalau adegannya intimacy, keintiman, dan ada violence, ada kekerasan, kami harus bareng. Jadi ini pertama kalinya juga
setelah saya memulai jadi intimacy coordinator, saya benar-benar bisa bergabung dengan tim Stan. Karena apa? Sudah tahu adegannya seperti tadi, Iya, gitu iya. ya. Dan buat saya ini senior saya gitu. Saya benar-benar nonton mereka dulu, ketemu Mbak Aca dulu di FFI. Ya. Ya kan, FFI dulu, terus dia bilang, semoga kita main bareng, terus main bareng. Jadi kayak, wah bener-bener, semoga memang ini takdirnya, bahwa apa yang kita kerjakan akan terus berkembang, semoga bermanfaat. Dan juga, lagi-lagi, yang saya harapkan di luar ini semua, semoga semua syuting juga bisa jadi tempat yang aman untuk semua seniman. Iya sih, itu dia. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kak Putri. Ayo dia. Kita ke Bang Mustafa kita, Gusti Pratama. Tepuk tangan dong buat Gusti. Boleh berdiri Gusti. Iya. Sabar ibu-ibu. Iya. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Iya. Sabar. Orang sabar pasti Kenapa? kesal. Kenapa? Oh, oke. Gusti, ini peran yang memikat banget untuk teman-teman penonton juga di sini. Tapi kita pengen tahu seorang Gusti pada saat di challenge dan mendapatkan karakter ini, lo gimana mengeksplornya karakter Mustafa? Silakan. Sebelumnya mau ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Kenceng banget deh, Gusti. Kenceng banget nih. Jawab lagi. Ya, mungkin menjawab pertanyaan dari Dias. Jadi kebetulan waktu aku ditawarin ini sebagai Mustafa, senang banget karena ini juga cerita. Waktu itu langsung ketemu sama Pak Syarat. Ya. Jadi dan dikasih tahu ceritanya tentang apa, dan topik ini benar-benar sangat apa ya? Kayaknya belum pernah ada yang mengangkat ini ke film ya. Jadi menurut aku ini kayak ini challenge baru gitu kan. Dan melihat bahwa memang ternyata kalau melihat realitinya di kehidupan aku, di sekitarku juga ada beberapa yang mengalami kasus yang seperti ini gitu. Jadi aku memposisikan ketika aku berperan dengan Aca, dengan Amina, jadi aku memposisikan ketika aku berhadapan dengan teman sendiri. Dan itu salah satu caranya adalah kita nggak pernah bisa untuk langsung agresif bertanya kan, kayak lo berantem ya sama pasangan lo ya atau apa gitu. Jadi memang harus caranya pelan-pelan gitu, dengan pertanyaan simpel aja, sederhana, seperti nanyain kabar, nggak apa-apa kan gitu, baik-baik aja kan. Dan dari situ sebenarnya pertanyaan sederhana yang bisa merangkul teman-teman korban semua dan merasa bisa didengar dan merasa diterima tanpa dihakimi. Sebenarnya dari pertanyaan sederhana yang seperti itu aja udah cukup. Jadi sebagai support system, sebagai perhatian itu cukup banget ya, dari Mustafa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Gusti. Gusti, terima kasih. Kita ke Matias Mucus sebagai ayah di sini, kita pengen tahu sudut pandangnya Pak Ustadz, termas public figure juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya teriak kekerasan, bilang stop ya. Iya. Kalau saya bilang kekerasan, bilang stop rame-rame ya. Oke, siap. Kekerasan! 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 Celakanya kekerasan itu udah dari dulu sebetulnya, udah jadi budaya kita, ya kan? Dari zaman saya kecil juga saya sering digaplok juga walaupun saya bukan perempuan. Cuma kekerasan itu sampai detik ini masih berasa di telinga saya, pernah digaplok sama om saya. Jadi kekerasan itu nggak serta-merta bisa hilang gitu aja. Itu orang trauma kekerasan itu sampai dia meninggal baru hilang. Selama dia hidup itu traumanya masih jalan terus dulu. Itu beratnya orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu sampai dia pergi ke alam yang lain baru selesai itu traumanya. Jadi dia akan menderita seumur hidupnya itu. Jadi kayaknya sih udah harus berhenti kekerasan itu, udah nggak zamannya lagi. Yang jadi korban itu siapa? Anak-anak kita sendiri kan. Kalau kita udah tua ya tinggal udah koma kan. Mati. Bentar lagi titik. Tapi anak-anak kita tuh masih panjang perjalanannya. Jadi kayaknya harus kita pelihara deh.
ya anak-anak kita itu masa depannya gitu loh. Kalau enggak mau dibawa kemana ini negara kita? Yes. Oh negara, oh iya benar. saya lupa, saya pikir saya bukan di Indonesia, maaf. Oh, Jadi ini kan judulnya Suamiku Lukaku. Iya. Kita tunggu aja judul yang akan datang untuk membalas ini. Istriku Surgaku. yes. Setuju ya? Ya, masyarakat Pak David, Oke, Condet thank you, dari terima kasih. Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Sebelum ke teman-teman kes yang lain, kita juga hadiran dan melengkapi teman-teman kes yang ada di sini untuk bersama dengan kita, Mbak Ayu Azhari. Yay, silakan. Boleh bersama dengan teman-teman yang lain di depan sini. Silakan, sebagai ibu yang sangat luar biasa. Silakan boleh duduk, Bang. Nanti kita ke Mbak Ayu Azhari, tapi kita ke adik kita dulu, Askia Baira. Tepuk tangan buat Askia. Askia boleh ceritakan dong ke teman-teman kakak-kakak yang ada di sini gimana prosesnya syuting bersama Kak Baim, Kak Aca dan kakak-kakak yang lain. Silakan. Selamat sore semuanya. Syuting bareng Om Baim sama Tante Aca sama semuanya itu tuh kayak apa ya, new experience buat aku, kan aku belum pernah main sama aktor yang kayak wow. Karena sebelum aku Kamu disuruh tidur, nanti tidur tadi. Karena sebelum aku mulai main film aku juga udah kenal gitu kayak Om Baim. Oh ya. Nah, kamu kan di sini aktor paling muda nih di antara yang lain ya. Kamu gimana pas di sana, pas di lokasi beradaptasinya, ngisi kekosongan waktu sebelum take, biasanya ngapain sama kakak-kakak yang ada di sini? Kira-kira ngapain? Ayo ngapain? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Kalau ada dikasih hadiah. Aku sih biasanya diajak bercanda sama Tante Aca sama Om Baim juga. Kadang Nenek Ayu juga sering kayak menyuruh aku ya. Nenek Ayu juga kayak sering kayak Askia jangan main HP terus. Karena kayak takut mata aku rusak. Jadi kayak pada perhatian. Kalau ngedalamin karakternya kamu mendapat kesulitan nggak? Atau gampang untuk kamu mendalami karakternya di sini? Jujur ini film aku yang paling banyak nangisnya, jadi aku kayak aduh sulit banget ya. Tapi untung aku bisa. Bisa dong. Tepuk tangan sekali lagi untuk Askia, terima kasih. Kita ke Mbak Ayu Azhari. Mbak Ayu Azhari ini menarik karakter yang ada di sini sebagai seorang ibu. Kita pengen tahu sudut pandangnya dari sudut pandang Mbak Ayu Azhari, karakter sebagai ibu dan juga isu yang diangkat di sini tentang perempuan. Silahkan. Selamat sore semua. Senang sekali akhirnya sampai pada goalnya film ini untuk launching. Mudah-mudahan kedatangan teman-teman semua hari ini bisa membantu film ini untuk box office. Tepuk tangan. Alhamdulillah ini peran pertama saya jadi nenek. Peran pertama, dan kebetulan waktu syuting saya juga dapat cucu pertama, cucu kedua pas lagi di Bangka. Alhamdulillah, dan senang sekali bisa membawa kisah cerita ini berlatar belakang di Pulau Bangka. Ada yang pernah ke Pulau Bangka? Habis nonton film ini, ajak semua keluarga untuk liburan dan healing di Bangka. Murah, meriah, berkah. Yes. Sama seperti filmnya, kami semua, saya merasa sudah seperti keluarga dengan para pemain. Saya merasa seperti anak-anak saya sendiri, sampai si cantik yang kecil di sana juga serasa cucu saya. Apalagi sama sahabat saya Westi dan Ayu dan Ayu dan semua, Nuk juga di sana, Pak Nuk dari Korea. Dan yang satu lagi baru ketemu hari ini kita. Penulis skenario. Dan ada yang lain yang belum dibicarakan, Mbak Im Wong. Pak Syarat belakangan, itu bestie saya. Pak Syarat ini sahabat lama, dulu juga pernah syuting bareng. Saya dikenal banyak di sinetron karena film beliau. Mudah-mudahan di Suamiku Lukaku juga lebih dikenal lagi dan filmnya bisa mengena di hati masyarakat dan bisa terwakili
juga bisa menjadi awareness buat kita semua bahwa KDRT jangan dinormalisasi. Tolak KDRT. Mudah-mudahan Suamiku Lukaku premier hari ini dan dari tulisan kalian, tayangan kalian semua bisa menarik semua penonton di Indonesia untuk mencintai film Indonesia. Tepuk tangan untuk film Suamiku Lukaku. Terima kasih Mbak Yazari, terima kasih. Kita ke teman-teman cast lain, kita ada Acha Septriasa. Wow, tampilan yang luar biasa sekaligus juga menjadi tanggung jawab yang luar biasa juga Kak Acha. Yes, ini gimana pada saat ditawarin karakter ini karena pesannya sangat mendalam untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya teman-teman wartawan yang sudah hadir pada sore hari ini. Selalu spesial buat saya sebagai aktor untuk bisa mendapatkan skrip yang luar biasa, bukan hanya sekedar karya yang kreatif, tapi juga punya pesan yang bisa menyadarkan hati kita, menyadarkan hati saya juga belajar sebagai pemain untuk bisa menyampaikan sebenarnya apa sih maksud daripada skrip ini. Kan kalau kita baca kembali dari awal film ini datang hanya sebagai ide dan juga cerita, lalu dituangkan melalui tulisan oleh Mbak Tinut, itu kan adalah proses yang panjang. Apalagi penulisan ya, penulisan itu adalah sebuah hal yang sangat selain menyita waktu, tapi juga harus memiliki riset yang kuat dan juga harus memiliki sumber maksud yang tepat gitu, yang tepat pada sasarannya. Apalagi film harus dijual, harus ada market yang tepat juga. Tapi ini adalah satu-satunya film yang menurut saya menyampingkan itu semua. Ini satu-satunya film ketika datang kepada saya tawaran ini film yang dari segi ceritanya aja, saya sebagai perempuan waktu itu bulan Mei 2025 sangat-sangat tersentuh untuk membantu mewujudkan film ini jadi nyata gitu. Karena memang waktu itu Mbak Westi datang ke Plaza Senayan sama Pak Syarat, mereka dengan misi ingin membawa film ini bukan hanya sebagai hiburan tapi sebagai pesan buat masyarakat, terutama perempuan-perempuan yang punya permasalahan rumah tangga dan susah untuk keluar dari masalah yang tersebut. Waktu itu saya juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu, dan saya merasa bahwa kok hal ini datang kepada saya ketika saya ingin sekali punya media untuk menyalurkan, mengeksplor rasa-rasa yang selama ini mungkin nggak bisa diungkapkan gitu. Bukan berarti apa yang telah saya lalui sama persis sama Aminah, bukan, tapi tentu saja ketika kita sesama perempuan merasa bahwa ada banyak hal-hal yang kita korbankan dan juga kita merasa gak mendapatkan sebuah komunikasi yang tepat untuk bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, kita harap kita punya medium untuk bisa sama-sama merasakan hal tersebut gitu. Dan saya yakin dari proses saya mendalami Aminah ini, saya punya ruang untuk berbicara. Makanya ketika saya preview film ini awalnya bersama Pak Syarat, saya pikir ini adalah kerja keras yang luar biasa dari semua elemen, dari teman-teman departemen pembuat film, terutama gambar yang terbaik yang dihasilkan oleh Mbak Bibir, lalu juga proses semuanya ya, dari mulai arranger untuk koreografi, benar, koreografi dari apa yang dihadirkan oleh pemain-pemain ini bisa seperti terlihat nyata gitu. Karena saya sebagai pemain punya keterbatasan juga, saya pikir adegan ini sudah cukup buat saya, tapi dengan dibantu oleh Kak Putri Ayudia di sini, saya merasa bahwa saya jadi punya kekuatan untuk bisa menonjolkan pikiran-pikiran dari Aminah itu dengan movement yang tepat, sehingga saya nggak harus merasa kesakitan, tapi efeknya buat penonton itu sangat menyakitkan. Terima kasih banyak Putri udah bantu, luar biasa banget, dan juga Baim Wong yang luar biasa banget bisa ada di sini bantu saya.
Karena kita pengen tanya itu juga Kaca, gimana nge-build chemistry dengan Mas Bayu karena adegan-adegan intens yang dihadirkan. Ya, karena yang saya tahu ya Baim kan selama ini kalau di film dia berperan sebagai ini udah kita tonton lah semua filmnya Baim, tapi lebih banyak kan dia menjadi Baim Wong gitu kan. Tapi sekarang saya melihat Baim Wong di sosok yang sangat-sangat berani untuk mencoba hal baru dan berani melepas atributnya gitu. Di sini saya ngeliat Baim udah kayak Baim Wong. Ya. Justru malah saya ngeliat sosok yang aktor yang baik sekali dalam memancing adegan gitu. Dan ya pokoknya saya harap ini pekerjaan. Masa diamplopin, langsung diamplopin, dipuji. Pokoknya saya harap mudah-mudahan Mbak Imong jangan kapok, bukan yang sekedar buat film sebagai sutradara, tapi mainlah sebagai aktor juga. Nah, itu dia Kaca, terima kasih. Kita ke Mas Baimong. Oh, nemuin. Aku minta maaf dulu. Ini kok wartawan cewek semua bingung. Ya selain ada teman-teman media, ada komunitas-komunitas perempuan juga yang kita undang hari ini. Yes, nah ada yang mau nyampein sesuatu ke Mas Bayu teman-teman? Banyak. Oke, pertama kita pengen tanya ke Mas Bayu dengan penampilan yang luar biasa, tapi pengen tahu dulu kan belakangan ini sibuknya di belakang layar, tapi apa yang membuat seorang Bayu Wong pengen terlibat sebagai pemeran di film ini? Silakan. Duitnya. Duit ya, enggak. Saya terakhir main itu tahun 2023 berbalas hijab. Habis itu saya ngedirect terus, ada tawaran cuman buat saya nanti dan ini kerasa beda pas tawarin. Mbak mau main ini enggak? Untungnya Mbak Westi juga nggak kenal. Habis itu saya bilang apa temanya? KDRT. Kok gue? Kenapa gue? Akhirnya saya tanya dulu, kenapa? Akhirnya dia ke kantor saya dan menjelaskannya itu saya juga menjelaskan dari segi saya karena waktu itu lagi rame juga, maaf. Akhirnya kita menjelaskan, saya bilang kalau butuh dari aktingnya saya mau. Karena saya nggak pernah main lagi, ini suatu hal yang baru dan satu tujuannya itu sangat mulia. Akhirnya saya bilang, ayo, tapi satu saya mau tahu siapa lawan mainnya. Karena buat saya itu pentingnya, bukan cium-ciumannya. Buang aco, bukan cium-ciumannya. Karena gini loh, kalau di skrip kan begitu aja. Cokek, dorong, cuman yang paling susah adalah blocking di kalian nonton, nah kalau kita pasti sananya kan kekerasan itu kalau di film harus sebuah keindahan. Dia itu nggak bisa monoton, dia itu kalau skrip kan kertas doang, cuman disuruh ini, cuman kan di sana blockingnya itu sangat luas. Makanya kadang-kadang saya nggak kasih tahu hint-hintnya ke siapa, ke Aca, saya mau ngapain. Supaya dia kaget. Kalau misalnya diperhatiin itu semuanya itu kadang-kadang improvisasi itu banyak banget. Yang paling saya ingat kalau kalian sudah nonton ya, yang muka dia digini tahu nggak? Nah, asik banget tuh. Jadi dia selesai gitu. Jadi kalau saya nggak ngasih tahu dia pas begini, habis itu dia kaget, dilihat saya marah banget. Kalau kita gitu, pemain itu yang baik itu harus bisa mengeluarkan dari ini dia. Pas dia marah banget, matanya nyala, saya bilang, berhasil nih. Pas selesai, pas cut, dia teriak, seumur hidup gue gak pernah ya diginiin. Dia 2 kali ngomong gitu, teriak dia. Jadi buat saya, lawan pemain itu penting banget. Untungnya Aca, dia Pak Syarat bilang Aca, pikirannya gitu-gitu doang, maksudnya jual nama. Akhirnya saya langsung telepon Aca kamu bener main. Akhirnya saya mau. Pesan terakhir, mudah-mudahan manfaatnya banyak. Dan di sini juga diajarin, di sini ada perlindungannya karena ada pengacaranya juga yaitu Ralin. Bahkan ada teleponnya, bahkan juga Sinemat menyediakan pengacara untuk orang-orang yang memang tersakiti. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu dan teman-teman cast lainnya. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin bertanya di sini. Silakan dari teman-teman The Publicist House, boleh dibantu ya. Boleh Pak, Mas yang di pojok dulu. Silakan Mas.
Boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Ya. Halo, selamat sore. Saya Glendy dari untuk KDRT itu bisa dibilang tabu ya, atau beberapa korbannya belum berani untuk speak up. Ya, kalau dari teman-teman cast nih menanggapi fenomena seperti itu gimana ya? Mungkin juga bisa cerita dikaitkan dengan cerita Mina mungkin. Mungkin kalau boleh diwakili oleh 1-2 case siapa Mas? Mas Baim sama Mbak Aca. Oke, silakan Mas Baim dan juga Kak Aca. Apa pertanyaannya? Oke. Ya, jadi kan kayak kita tahu bahwa di Indonesia itu biasanya beberapa orang di beberapa tempat juga di luar Pulau Jawa specifically isu KDRT itu masih dianggap tabu ya, atau mungkin beberapa korbannya tidak bisa speak up karena ya terbatas dengan beberapa budaya setempat atau mungkin ya agama mungkin. Nah, kalau misalnya setelah ikut main film ini kalian sendiri menanggapi fenomena seperti itu bagaimana? Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan. Sebenarnya kan itu kutipan bawah juga adalah break the silence, yaitu jangan tinggal diam. Kenapa nonton itu nanti juga ada mungkin ingat teman atau enggak keluarga yang mengalami. Bilang, biasanya saya kemarin ketemu juga psikolog, ternyata orang yang disakitin itu atau nggak di KDRT, kadang-kadang dia itu ciri khasnya adalah nggak boleh keluar rumah, nggak dikasih nafkah. Kebanyakan seperti itu karena dia takut untuk suaranya itu keluar. Dan ternyata KDRT baru saya tahu juga nggak ada kasih nafkah, lahir batin juga. Jadi kalau saya mengharapkannya ya, dengan itu mudah-mudahan orang yang nonton kasih tahu orang yang karena banyak sekali yang setelah nonton tuh nangisnya lumayan agak kejar ya. Saya tahu mungkin ada yang dirasakan dari situ. Jadi tapi kita sebuah film itu hanya bisa mengeluarkan makna, manfaatnya tergantung dari penontonnya. Ya mudah-mudahan kalau saya lebih ke manfaatnya dikasih tahu ke orang lain, itu aja. Mas Baim, terima kasih. Kak Aca, silakan. Ya, untuk menambahkan, salah satu kenapa Bapak Syarat juga Mbak Westi pengambilan gambar syuting di Pangkal Pinang adalah bahwa Pangkal Pinang adalah kota dengan kekerasan paling tinggi, kekerasan terhadap wanita atau domestic violence. Jadi ya itu sangat meresahkan banget ya, bahwa yang kita tahu Pangkal Pinang jauh di sana, alamnya bagus. Ironically, kok di dalamnya kotanya ada banyak perempuan-perempuan yang tersakiti gitu. Ya bahwa di luar sana belum teredukasi betul, wanita-wanita ternyata diperbolehkan untuk speak up jikalau memang dia merasakan sakit, baik physically maupun mentally. Itu adalah sesuatu hal yang saya rasa sebagian besar di Indonesia ini ya, kayak tadi risetnya katanya ada 4 orang, ada 1 orang yang tersakiti physical loh. Kalau mental kan kita nggak tahu, mungkin lebih banyak lagi gitu. Dan itu harusnya bisa lebih banyak isu ini tuh terdengar di platform maupun social media, dan juga dalam pembahasan teman-teman media membahas masalah ini. Karena biar bagaimanapun ya perempuan walaupun dia punya role yang multidimensional, dia harus terlihat kuat apapun itu karena role yang macam-macam, harus juga melindungi, harus merawat, tapi di satu sisi harus lebih kuat daripada pria karena dia harus bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Ya lebih baik perempuan juga harusnya punya tempat untuk didengar lebih banyak daripada makhluk-makhluk lain ataupun laki-laki, karena ya kebayangkan bahwa begitu banyak yang perempuan rasakan dalam satu waktu karena role yang berbeda-beda itu. Dan bahkan ya tingkat perceraian juga makin tinggi, lalu jadinya survival perempuan juga makin harus lebih lagi. Harusnya perempuan Indonesia tuh mulai sadar bahwa kita juga harus punya skill yang baik untuk bertahan hidup, karena kalau bisa kita salah memilih lagi, wah yang ada hidup tambah sengsara lagi gitu. Jadi ya tingkatkanlah skill, explore sesuatu hal yang berguna buat diri perempuan, buat diri kamu sendiri, dan cintai diri sendiri, itu yang penting untuk memerangi ketakutan. Terima kasih. Terima kasih Kak Aca dan juga Mas Baim untuk jawabannya, karena menurut data sangat mengkhawatirkan sekali ya, 1 dari 4 di seluruh Indonesia. Jadi penting untuk film ini terus disuarakan ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada di mana? Boleh dibantu? Ya, silakan. Oke, di tengah dulu, boleh berdiri. Nama, media, dan pertanyaannya. Selamat sore, aku Raffi dari medcom.id. Mungkin mau nanya ke sutradara atau mungkin
produser, ini kan katanya ada campaign yang sempat ke beberapa kampus sama daerah buat nanya ke para penyintas. Mungkin boleh cerita bagaimana reaksi mereka dan seberapa relevan cerita ini kepada mereka. Terima kasih. Siap, terima kasih. Pak David mau jawab nggak? Silakan Pak David, boleh. Iya, saya baru aja dapat feedback. Jadi saya pikir kasusnya itu sedikit gitu, paling yang viral-viral aja gitu kan. Tapi ternyata banyak sekali. Baru 2 jam yang lalu salah satu tim kita yang naik bus tadi yang dilihat di depan itu, naik bus keliling ke daerah, dia bilang di Surabaya itu ada dosen yang sudah lulus S3, punya 3 anak. Dia ketika dia lagi sekolah S2 dan hamil anak ketiga, dia diselingkuhi dan ketika dia menanyakan suaminya di KDRT dan malah diceraikan. Nah, ternyata dalam pengadilan dia menang hak asuh anaknya, tapi dituntut balik dengan penggelapan uang, dan akhirnya anaknya diambil sama suaminya. Dan ini bukan, maksudnya ini orang yang cukup terpelajar nih, dosen dan S3. Juga ketika saya visit ke kampus Universitas Bung Karno bulan Desember lalu, kita memperlihatkan 10 menit klip dari film ini dan ada ibu yang nangis. Dan kita tanya, dia bilang itu kayak hidup saya selama 20 tahun terakhir, dia bilang. Jadi baca juga kemarin di Solo dan di Malang juga banyak sekali kan yang lagi nonton, juga mereka cerita, ada yang cerita tadi kalau misalnya di film ini dipukulnya pakai tangan, kalau di film ini dipencetnya pakai tangan, kalau mereka dipencetnya pakai kaki gitu ya. Jadi itu yang testimoni yang nggak kelihatan gitu ya. Dan makanya kenapa kita ngambil hashtag memecahkan kesunyian itu, karena ya perlu bisa keluar dari itu, perlu bisa memecahkan kesunyian itu. Kalau nggak ada yang tahu, dan karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa bantu juga gitu. Nah itu yang saya temukan, dan banyak lagi. Makanya di depan ada pameran juga, ada beberapa cerita-cerita yang kita udah taruh di situ. Tapi saya rasa kalau misalnya kita ke online aja, kita search KDRT itu banyak banget. Pas kita mau cari source, itu banyak banget. Cuma memang ya mungkin sekarang nggak lagi viral, nggak lagi ngetren, yang ngetren lagi dolar gitu kan. Jadi, nah itu sedih banget kan. Kalau misalnya ternyata keamanan banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban di luar sana adalah tergantung lagi ada yang viral apa. Sedih banget. Jadi saya pikir, saya sendiri selalu ingin menyediakan rumah yang aman, dan saya merasa rumah itu harus aman. Gitu. Ya, terima kasih, David. Tepuk tangan tuh. Thank you, Pak. Nanti mungkin setelah ini sebelum ke teman-teman media, setelah ini juga menjelang tayang dan juga tayang akan juga ke beberapa daerah lainnya lagi, Pak David, untuk film ini terus melakukan kampanye. Ya, kita terus keliling ke sebanyak-banyaknya tempat. Nah, memang yang kalau menurut apa yang kita pelajari, banyak, tadi kan udah dibilang juga, banyak dari korban-korban ini nggak boleh keluar rumah. Gimana mau nonton bioskop gitu kan. Jadi makanya kita hari ini pun menyediakan ada calling card untuk bisa membantu diberikan kepada mereka, atau sebenarnya nggak perlu dikasih juga nggak apa-apa sih. Nomornya 129, cuma 3 angka doang gitu. Jadi asal mereka bisa punya koneksi ke HP gitu, mereka bisa minta bantuan dan ada yang bantu. Itu yang penting. Tadi mungkin koreksi sedikit, bukan pengacara yang kita sediakan, tapi psikolog. Jadi di luar sana kita siapkan psikolog juga, karena dari pengalaman kita selama ini cukup banyak yang butuh bantuan psikolog setelah nonton film ini. Jadi kita juga mengantisipasi ketika misalnya di tengah jalan ada yang nggak kuat. Beberapa dari tim kita yang keliling ke daerah
itu nggak mau nonton filmnya lagi karena dia bilang dia udah nggak kuat dengerin cerita-ceritanya orang yang dia setiap kali nonton tuh karena dia udah dengerin banyak sekali cerita-cerita yang selama dia keliling kan, jadi dia kebayang itu terus. Makanya ternyata ini suatu yang banyak orang yang alamin dan bersyukurlah kalau kita bukan salah satu korbannya, dan tapi kita nggak tahu kan ada yang kayak gitu. Nah dengan film ini kita bisa melihat sedikit, mengintip sedikit dalam kehidupan beberapa orang yang seperti ini, dan harapannya itu bisa menggerakkan kita untuk mau bantu, mau kasih tahu gimana caranya keluar dari situ gitu. Baik, terima kasih Pak David, terima kasih untuk jawabannya. Ada satu lagi ya di depan, silakan boleh berdiri Mbak, sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Saya Ulfa dari Media Grid ID. Saya mau tanya sama kedua main cast nih, buat Mbak Acha dan Mas Baim, kan peran di film ini berat banget ya. Buat kita aja yang penonton itu ngerasa ke-trigger banget gitu sama apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh di dalamnya gitu. Nah, sebagai aktor yang berperan dalam film ini gitu, mungkin karena kalian pernah ngerasain apa ya, ada efek psikologis nggak sih setelah memerankan film ini gitu. Terima kasih. Baik, silakan Mas Baim Kaca. Setiap adegan itu rasanya gak enak karena kalau kita itu aktor ya, merasakan diri sendiri sama lawan main pastinya. Nah ketika mau melakukan itu pasti ada kerasanya, dan kadang-kadang suka bingung saya harus peran menjadi saya tapi tiba-tiba ngerasain di Acanya. Dan memang itu nggak gampang, sangat sulit sekali buat saya ya, karena tidak terbiasa. Cuman balik lagi harus melakukan itu karena satu peran, dan untungnya bermain dengan Acha juga dia selalu siap, karena terkadang sulit sekali untuk mengerahkan semua emosi. Kalau take 2, take 3 itu udah capek banget. Kita itu kadang-kadang sudah nggak kuat, capek banget. Satu emosinya itu kalau main benar itu sangat lelah sekali. Dan yang kedua, take pertama pasti paling bagus, take kedua itu adalah hafalan. Jadi buat saya untungnya lawan mainnya Acha yang selalu siap, dan juga direkturnya juga percaya sama kita, one take, nggak ada ulangan lagi, jadi langsung close. Jadi kita kebantu banget sama itu. Balik lagi, emosi yang dirasa itu lebih ke memang sangat sulit, tapi untuk profesional harus dilakuin. Untuk dampak setelahnya alhamdulillah saya enggak. Saya lebih ke arah untuk pas on take-nya aja. Itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Baim Kaca, silakan. Iya, waktu syuting film ini karena ada banyak adegan yang dilakukan pada malam hari, ketika yang adegan berantemnya itu kan banyaknya di rumah. Jadinya setelah kita syuting outdoor dari pagi sampai siang di bawah matahari, terus akhirnya adegan yang susah dilakukannya di malam hari malah gitu di take-nya. Jadi badannya itu rasanya udah harus ya, ayo dong nih, tune in lagi dong badan kita nih, balik lagi dong ke tenaganya ini, karena kan kita udah break makan malam, udah ini gitu. Tapi yang terjadi kan pasti kan harus latihan dulu kayak gitu. Nah setelah latihan itu pastinya kan kita harus kayak reka ulang adegannya dulu. Nanti kamu jatuhnya seperti ini, udah gitu pakai alat pengaman juga kan, Mbak Putri Ayudian yang selalu bantuin saya di balik tirai mana kayak kita pakai alat pengaman dulu yuk, biar semuanya tuh shootnya lancar dan aman gitu. Dan pada saat melakukan adegan kita nggak mau ya kayak ngeluarin emosinya langsung, nggak pernah. Tapi ketika udah take 1, take 2, dan pasti shotnya kan lebih dari 7 lah ya. Akhirnya kan ulang 20 kali tuh. Itu sampai pembuluh darah saya tuh di muka pecah-pecah gitu kalau saya ya. Itu nggak tahu karena stres atau karena saya juga kepikiran. Saya kan juga orangnya tuh nggak bisa gitu kalau misalnya nggak kasih semuanya gitu kan. Jadinya akhirnya mau saya dibilang capek pun ya udah, akhirnya tetap ulangannya ya kasih aja semuanya lah gitu. Akhirnya ya itu baru sadar pas lagi hari esok saya pikir saya alergi make up, tapi ternyata
itulah semua pembuluh darah di muka saya pecah, udah kayak spruten satu muka tuh isinya merah-merah semua gitu. Jadi ternyata ketika kita acting pun karena kita melakukannya dengan jujur, akhirnya efeknya juga ke badan juga. Kalau secara mental ya pastinya tetap ada rasa hopelessnya ya. Kayak saya pengen aja setiap adegan yang terlahirkan di film ini tuh bisa benar-benar nantinya menyentuh hati yang nonton sebagai hiburan juga, sebagai entertainment, tapi juga di satu sisi teman-teman yang menonton bisa turut merasakan apa yang dirasakan Aminah, sehingga tidak ada lagi yang namanya istri-istri yang menderita di luar sana gitu. Ya. Dan ini film bukan hanya buat perempuan, tapi juga buat edukasi buat laki-laki yang harusnya lebih melindungi lagi keluarganya. Siap. Terima kasih Kak Aca. Pak Syarat silakan mau menambahkan, silakan buat saya nambah satu, ada cerita di film ini yang golden scene. Yang semua suka yang golden scene apa ya di film ini? Yang paling bagus apa teman-teman yang paling disuka? Yang Baim teriak kan dia. So Baim datang ke saya, Asyarat cuman satu take ya. Gak bisa lebih dari itu. Aduh, gimana ya dia mau satu take? Dibuka. Saya ke keliling-keliling, kameraman satu take ya, sound satu take ya. Semua siap. Setelah perang ya kita nunggu. Oke, action. Udah oke. Bias dan hasilnya luar biasa. Iya, saya tambahin ya. Jadi saya di latihan tuh memang Baim, ayo latihan. Saya nggak keluarin, terus saya diemin aja. Ayo Baim latihan, iya nanti. Baru saya dikeluarin. Masyarakat, montek ya. Karena saya paling nggak suka ngasihin dia. Itu susah banget. Karena gini loh, pengertian kecilnya. Orang yang melakukan itu harus ada backstory juga. Kenapa melakukan kekerasan? Saya sebelum menerima ini harus jelas dulu, kalau nggak cuma main-main doang. Akhirnya saya bertiga itu menyimpulkan, untungnya Om Matias Mujus itu bermain sangat bagus dan backstory-nya itu kan disuruh ayahnya, didikan ayahnya dan juga traumatik. Yang akhirnya kita bertiga menyimpulkan, tapi kan yang bingungnya kekerasan, tapi bilang aku sayang kamu. Sama juga istrinya, kekerasan nggak mau tinggalin gara-gara dia cinta sama saya. Apa emang begitu ya di kehidupan nyatanya? Tapi saya balik lagi harus menyimpulkan ini apa ya? Akhirnya kita bertiga menyimpulkan ini adalah NPD. NPD itu yang benar-benar yang lagi dibicarakan sekarang ya. Jadi menurut saya, kalau gitu masuk akal. Saya mau, nah yang tadi dibilangnya saya begitu, itu ada layer-layer kecil yang saya harus kasih penonton. Ini orang aneh ya, kok bilang sayang, tapi gampar ya. Tiba-tiba dia bilang dia stres sendiri. Itu yang saya mau ngasih lihat ke penonton. Mudah-mudahan layer kecil itu kena, yang akhirnya dia tahu, oh dia tuh emang ini ya. Tapi tidak dijelaskan kalau di sini NPD. Dia lebih ke self kita sebagai aktor untuk bisa bermain jujur lah istilahnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Buat teman-teman media belum sempat bertanya di sini akan ada kesempatan untuk doorstop interview. Terakhir kita minta closing statementnya diwakili oleh Pak Syarat dan juga Pak David. Pak Syarat dulu, Pak Syarat silakan closing statement buat teman-teman media, Pak Syarat. Tolong bantu kita untuk promosikan film ini, so it should reach the maximum penonton dan maximum daerah-daerah di Indonesia ya. And I think FIFA and me have done a fairly good job kan. Yes. So kalau dapat help from all of you, we will be really grateful ya. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Pak David, closing statementnya Pak untuk teman-teman, silakan. Yuk, mari kita sama-sama bantu perempuan-perempuan dan juga anak-anak di luar sana yang masih mengalami hal ini. Teman-teman semua di sini sangat-sangat bisa membantu mereka. Tentunya untuk yang bisa datang ke bioskop tanggal 27 Mei nanti. Tapi di luar dari itu,
mari kita bantu perempuan dan anak-anak yang terdampak. Terima kasih. Siap, terima kasih teman-teman, kita akan foto bareng, silakan yang